Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah pembuat channel Parmakogelitik. Dari kalian yang kesini, pasti nggak ada yang nyasar. Kalian pasti mengetikkan keyword tentang farmasi, ataupun kalian melihat postingan saya yang ada di Instagram. Saya ingin sedikit bercerita dulu. Ketika saya menangani praktikum di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kalimantan Selatan, hal pertama yang selalu saya tanyakan kepada mereka ketika mereka memasuki laboratorium itu yang pertama adalah mereka masuk jurusan farmasi itu karena siapa sih? Karena perintah orang tua atau karena keinginan sendiri atau memang request dari pacar nih, pengen punya pacar apoteker. Terus yang kedua, dulu sekolahnya mereka jurusan apa? Ada yang jurusan IPA, IPS, atau mungkin dari madrasah aliyah, atau juga yang biasanya menjadi mayoritas itu dari SMK Farmasi. Dan yang terakhir, sudah seberapa tahukah mereka tentang farmasi, terutama untuk kuliah-kuliahnya? Dari beberapa pertanyaan tadi, untuk pertanyaan pertama itu mayoritas mereka masuk jurusan farmasi karena memang disuruh oleh orang tua mereka. Sisanya 20-30% itu karena keinginan sendiri. Yang nggak tahu dari mana tahu tentang jurusan farmasi. Terus yang kedua, sekolahnya dari jurusan apa? Mayoritasnya sih dari jurusan IPA, tapi tidak menutup kemungkinan ada dari jurusan IPS dan aliyah. Tapi ada beberapa kampus yang punya mayoritas itu dari jurusan SMK Farmasi juga. Nah, setelah mereka ditanya seberapa tahukah mereka tentang dunia farmasi, bahkan yang anak-anak SMK Farmasi pun akan menjawab bahwa jurusan farmasi itu adalah tentang obat-obatan. Ya, memang benar tentang obat-obatan. Tapi ketika kalian menjalani kuliah di jurusan farmasi, itu tidak hanya mempelajari tentang obat-obatan. Banyak mata pelajaran yang kalian tidak akan pernah menduganya ada di jurusan farmasi. Video ini saya buat untuk menggambarkan betapa seramnya sebenarnya kehidupan di dunia farmasi. Tapi tunggu dulu. Hantu akan terasa seram ketika kalian tidak pernah melihatnya. Tetapi bagi anak indigo, hantu sama sekali tidak menyeramkan. Begitu pula di jurusan farmasi. Ketika kalian tidak mengetahui apa itu jurusan farmasi, nantinya akan kesulitan sendiri kalian untuk menjalaninya. Tapi ketika kalian sudah mengetahui apa itu jurusan farmasi, kuliahnya nanti seperti apa, pelajarannya nanti apa saja, itu akan menjadi tameng untuk diri kalian sendiri. Bahkan kalian bisa bersiap-siap terlebih dahulu untuk menjalani kuliahnya. Bagi kalian nih, yang dipaksa banget oleh orang tuanya untuk masuk jurusan farmasi, atau kalian yang dengan sukarela ingin kuliah di jurusan farmasi, coba tonton video ini sampai habis. Semoga bisa menggambarkan kehidupan pada saat kuliah di jurusan farmasi. Kali aja bisa membantu kalian ke depannya untuk tidak menjadi bagian dari farmasis ambiar. Untuk memulai video ini, saya akan membacakan sebuah sabda yang sangat sering didengar ketika orang ingin masuk jurusan farmasi. Biasanya kalimat ini akan dilontarkan oleh tetangga-tetangga kita yang julid. Mereka akan bersabda seperti ini. Farmasi itu banyak hafalannya loh. Pada faktanya itu tidak benar. Kuliah jurusan apapun pasti ada hafalannya. Dan di farmasi pun ada hafalan, tapi tidak banyak. Tidak seperti yang orang-orang katakan. Hafalannya biasa aja, bahkan cenderung lebih ke ingatan kalian karena itu akan terpakai. Kalian tidak perlu menghafalkan beribu-ribu jenis obat, beribu-ribu nama obat, beribu-ribu khasiat obat. Karena zaman sekarang sudah canggih, media online sangat mudah diakses, referensi-referensi pun sudah mulai banyak. Bahkan nih untuk nyari khasiat obat kalian tinggal ketikkan di aplikasi pun sudah bisa. Langsung aja deh. Nanti pada saat kalian kuliah jurusan farmasi itu mata pelajarannya apa aja sih yang akan diambil? Sebenarnya pada saat kalian kuliah farmasi itu tidak melulu tentang obat-obatan yang akan kalian pelajari. Banyak mata pelajaran yang mungkin kalian tidak akan pernah membayangkan sebelumnya itu ternyata ada di jurusan farmasi. Saya akan menampilkan transkrip nilai untuk kuliah D3 farmasi saya. Nah, dari sini di tahun-tahun awal kalian akan mempelajari hal yang paling utama adalah pendidikan agama. Karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di tahun-tahun awal juga kalian akan mempelajari pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya, di sini ada beberapa dari kalian yang akan menanyakan, kok nggak ada belajar tentang obat-obatannya sih? Sabar. Kita
Kita akan bahas semuanya satu persatu. Mata pelajaran selanjutnya yang ada di tahun-tahun awal itu adalah matematika, kimia dasar, fisika dasar, dan biologi dasar. Selamat buat kalian yang sangat membenci hitungan karena mata pelajaran ini ada. Siswa sekarang itu 80%-nya mungkin nggak akan menyenangi dengan mata pelajaran tersebut. Tapi ada beberapa siswa yang akan menyukai pelajaran biologi, terutama pada bab sistem reproduksi. Oh iya, satu lagi nih, di tahun awal kalian juga akan belajar tentang ekonomi mikro dan makro, anatomi fisiologi tubuh manusia. Nih, buat kalian yang punya pikiran-pikiran yang kotor, ini akan sangat menyenangkan buat kalian karena pikiran-pikiran kalian akan sangat tersalurkan di pelajaran ini. Di tahun-tahun awal kalian juga akan mempelajari tentang obat, yaitu pelajaran farmaseutika dasar. Kenapa dokter tulisannya begitu, kemudian kenapa isi resep itu begitu, bentuk-bentuk obat, terus itu golongan-golongan obat, cara membuat obat, cara meracik obat bagaimana, sampai kepada kalian akan menghitung dosis. Ya, balik lagi, hitungan. Apakah kalian masih nggak suka sama hitungan sampai di sini? Nah, ini kan untuk teorinya nih, di jurusan farmasi juga ada tuh praktikumnya. Ya, hitung-hitung buat refreshing lah, biar menyenangkan. Gak cuma kuliah, tapi ada praktikumnya di laboratorium. Di tahun pertama biasanya praktikumnya itu praktikum kimia dasar, farmaseutika dasar, morfologi fisiologi tumbuhan, dan anatomi fisiologi manusia. Ini praktikumnya cukup seru. Praktikum kimia itu kalian nanti akan belajar mencampur larutan, melakukan titrasi. Ada satu titrasi dari larutan yang bening berubah menjadi pink. Kemudian ada titrasi asam basa, permanganometri, iodometri, dan lain-lain. Sedangkan kalau di praktikum morfologi fisiologi tumbuhan itu nanti kalian akan cari-cari tanaman, cari-cari daun, dibawa, kemudian digambar, terus diperhatikan, ditebak nih bentuknya, bentuk daunnya apa, ujung daunnya bagaimana, akarnya, batangnya, bulunya mungkin kalau ada. Nah, sedangkan untuk praktikum farmaseutika ini kalian akan meracik obat, buat puyer, kemudian buat kapsul, bedak tabur. Tapi satu hal yang paling lucu nih, mereka berani berbuat tapi tidak berani untuk menggunakan obatnya sendiri. Biasanya pada saat praktikum menyenangkan, tapi pada saat kalian pulang ke kos itu menyedihkan. Kalian akan ambiar di sini. Fakta pahitnya nih tentang praktikum. Sebelum memulai praktikum, kalian harus mengerjakan laporan awal dulu. Kemudian kalian juga harus pretest. Kalian juga menghitung nih secara teoritis, terutama di praktikum kimia. Kemudian di praktikum farmaseutika tadi, kalian akan menghitung berapa yang harus kalian timbang, dosisnya berapa, apakah dia masuk dalam dosis atau malah overdosis untuk pasien kalian. Kemudian nanti setelah selesai praktikum juga kalian harus membuat laporan akhir. Di laporan akhir, itu biasanya yang paling susah adalah membuat pembahasan, kemudian menghitung hasil yang kalian dapatkan, terus mencari referensinya dari mana. Belum sampai situ, ketika kalian ngumpul laporan, itu biasanya di tahun-tahun awal sering sekali terjadi revisi laporan. Belum lagi nih, kalau misalkan laporan kalian harus direvisi, dan laporan kalian dicoret-coret, kalian harus nulis ulang laporan lagi. Ya, sekitar 10-20 halaman lah yang akan kalian tulis di kertas folio nantinya. Bagaimana, masih merasa sanggup? Kita akan lanjut. Pelajaran kimia ini nggak sampai di sini nih. Nanti pelajaran kimia akan bermetamorfosis lagi. Ada menjadi biokimia, kimia farmasi 1, kimia farmasi 2, kimia organik 1, kimia organik 2. Jadi hampir setiap semester nanti kalian akan bertemu dengan pelajaran kimia tadi. Nah, praktikumnya pun makin ke atas biasanya akan makin susah. Di kimia organik itu nanti praktikumnya membuat senyawa baru. Laporannya pun akan makin susah. Makanya jika kalian ingin masuk farmasi, yang harus kalian pentingkan adalah pelajaran kimianya dulu. Ini baru kimia nih. Fisikanya pun nanti akan praktek juga. Kalian akan menghubungkan obat dengan hukum fisika. Misalkan menguji kelarutannya, stabilitasnya, kekerasannya, kelarutannya, kemudian kekentalannya,
Keenceran otak kalian sangat diuji di sini, bahkan keuuan kalian juga diuji ketika kalian berfoto, upload di sosmed menggunakan Just Lab dengan sok kerennya, padahal nanti pada saat di kos kan nangis tuh. Kemudian lanjut praktikum untuk kefarmasiannya nih, praktikum farmasetika tadi juga berlanjut setelah farmasetika dasar, nanti akan ada farmasetika 1, farmasetika 2. Di farmasetika 1 nanti kalian akan bikin sediaan seperti sirup, emulsi, kemudian sediaan cair lainnya. Terus di praktikum farmasetika 2 nanti kalian akan melakukan simulasi penyerahan obat kepada pasien. Pokoknya kayak drama-drama yang ada di Catatan Hati Istri lah. Sampai nangis-nangis lah pasiennya. Di praktikum farmasetika 2 ini nanti kalian akan melakukan sandiwara, penyerahan obat kepada pasien, pelayanan di apotek seperti apa, ini akan ada di farmasetika 2. Kalian akan melakukan sandiwara ya anggap aja lagi syuting Indosiar film Catatan Hati Istri lah. Tipsnya nih, nanti kalau memang punya pacar, sempat untuk pacaran, nanti obatnya setelah dibikin, coba deh kasih ke pacarnya. Mau nggak mereka minum sebagai tanda bukti nih kalau memang cinta kepada kalian. Selain itu, tadi ada juga mata kuliah lain nih. Yang pertama itu farmakologi 1 dan farmakologi 2. Di farmakologi ini, kalian akan mempelajari tentang obat mulai dari kalian telan sampai kalian sembuh dari sakit. Teorinya menyenangkan nih tentang farmakologi, tapi lebih menyenangkan lagi pada saat kalian prakteknya. Farmakologi ini kalian akan mengamati hewan uji. Hewan uji kalian berikan obat, kemudian kalian melihat reaksinya bagaimana, dan yang jadi permasalahannya itu biasanya kalau praktikum farmakologi ini banyak jeritan-jeritan massal nih di dalam lab nih. Ketika mencit-mencitnya ada yang berusaha kabur, ada yang loncat sendiri dari tempatnya. Karena kalian praktikumnya farmakologi, hewan ujinya biasanya menggunakan mencit. Jangan lupa nih siapin masker sama sarung tangan. Yang namanya mencit ini kan agak unyu-unyu, jadi banyak yang ketika megang mungkin gak sadar karena saking unyunya, saking gemesnya mereka megangnya dengan kencang terus mati. Kemudian juga yang namanya hewan pengerat, mereka bisa gigit, hati-hati. Nanti kalau digigit jadi Spiderman. Nah, kalau praktikum farmakognosi lain lagi nih, biasanya nanti kalian akan cari tanaman, kemudian dibawa ke lab, kemudian kalian akan melakukan ekstraksi, ada yang dipanaskan, kemudian ditunggu sampai jenuh, kemudian ada juga yang cuma direndam, dicelupin tangan, diobok-obok, terus diangkat, kalian baca-baca mantra, kemudian disembur ke pasien, mungkin ada juga. Nah, selain itu tadi, ada mata kuliah finishing nih. Kalian juga belajar tentang teknologi farmasi, kemudian perundang-undangan kesehatan, etika profesi, dan ilmu komunikasi. Ya tujuannya sih biar nggak gaptek aja. Karena ilmu farmasi itu berkembang, masa kalian mau menggunakan sistem purba? Ketika penyampaian obat kepada pasien nanti bahasanya uwu-uwu, makanya harus belajar ilmu komunikasinya, belajar teknologi sediaannya, bagaimana cara pembuatan sediaannya berdasarkan teknologi. Terus nih, ada juga farmasi rumah sakit. Kemudian spesialit obat dan alat kesehatan. Nanti kalau mata kuliah tentang alkes nih, kalian coba deh cari yang namanya spekulum. Alatnya bagaimana tuh, fungsinya buat apa, tuh bentuknya bagus tuh, kayak mulut bebek. Sampai sini aja yang saya jelaskan, sisanya nanti bisa kalian lihat sendiri di foto transkrip ijazah saya, pelajaran-pelajarannya tentang apa sih, jadi kalian bisa cari-cari tahu dulu tentang pelajarannya itu nanti. Yang jelas nih, ketika kalian masuk farmasi, kalian harus punya fondasi yang kuat tentang matematika dan kimia. Karena pelajaran kimia dan hitung-hitungan itu akan kalian temui di setiap semesternya nanti. Satu lagi nih bocoran untuk para laki-laki. Jangan pernah takut untuk masuk farmasi. Ketika kalian kuliah farmasi itu satu kelas, paling sedikit 70%-nya itu adalah perempuan. Dan biasanya sih, ya nggak tahu mungkin cantik atau tidak. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mungkin ada beberapa dari kalian yang skip-skip juga. Dan nanti selanjutnya saya akan menjelaskan transkrip ijazah untuk S1 Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.